Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan pagi hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Rengas Dengklok dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan materi layanan Yuk Atasi Masalah Konsentrasi dalam Belajarmu. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan hari ini, yang baiknya kita memulai dengan doa agar setiap kegiatan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa yang mau Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai diberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, tubuhku, fine, good. Oke, ya teman-teman, berarti teman-teman semua di sini dalam keadaan baik ya, sehat ya. Oke, alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat dan baik. Baik ya, sebelum kita mulai, Ibu akan presentasi dulu. Ahlam, Ahmad Kaisar, Aisyah, Amelia, Aisyah, Darus, Mega, izin ya. Izin kemana Mega? Kegiatan OSIS. Muhammad Taufik, Izin izin kemana Taufik? ada Nada, Salsa, ada Bu, Lina, Ulan. hadir. Oke, jadi dua orang ya teman-teman yang gak masuk. Ya Bu. Nah, Mega dan Taufik. Ada kegiatan pramuka ya. Oke teman-teman ya. Kalau kita mau mulai kegiatan, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya ya akan kita lakukan. Ya, teman-teman, tujuan layanan atau kegiatan pada pagi hari ini ada 4 tujuan. Ya, tujuan yang pertama, peserta didik, berarti teman-teman semua ya, dapat menganalisis faktor penyebab dan terganggunya konsentrasi dalam belajar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyatakan kesadarannya tentang pentingnya konsentrasi dalam belajar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membuat strategi atau cara bagaimana mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar. Kemudian yang keempat, ya, mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar. Atau yang keempatnya, kalian nanti dapat mengatasi, ya, bagaimana sih caranya biar kalian konsentrasi dalam belajar. Itu ya teman-teman. Ini 4 tujuan ya kegiatan layanan pada pagi hari ini. Ya. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Ya. Ini kegiatan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, yang pertama nanti teman-teman akan menonton video, tayangan video ya. Lalu yang kedua, menganalisa video yang akan ditayangkan nanti, berdiskusi dalam kelompok, membuat project ya nanti dari Canva yang mengenai
strategi agar konsentrasi dalam belajar. Ya, lalu berikutnya nanti setelah membuat proyek, mempresentasikan hasil proyek. Ya, lalu menyimpulkan kegiatan layanan, kemudian refleksi, dan nanti mengisi evaluasi kegiatan. Itu ya teman-teman ya. Ini langkah-langkah atau kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan supaya kita semangat dan konsentrasi lagi, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya itu adalah judulnya mekar dan kuncup. Ya, jadi kalau ibu bilang mekar, nanti tangan kalian mekar. Kuncup, nanti tangannya kuncup. Ya, tapi nanti ada dua instruksi ya. Nanti instruksi yang kedua, ya kalau ibu bilang mekar, nanti tangannya kuncup. Ya, kalau ibu bilang kuncup, berarti tangannya mekar. Oke, bisa? Siap ya? Siap. Oke, kalau siap, teman-teman, mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar, mekar. Kuncup. Kuncup, kuncup. Mekar. Kuncup. Oke, sekarang kebalikannya. Kuncup. Mekar. Kuncup. Masih ada. Sekali lagi. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke, teman. Oke, teman-teman gimana? Udah semangat? Oke, kalau sudah semangat, bisa kita mulai ke kegiatan ini, teman-teman? Bisa. Oke ya, teman-teman, kita mulai ya. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini, ya, Ibu akan memberikan tema layanan, yuk atasi masalah konsentrasi dalam belajar. Ya. Namun, sebelum kita lanjut lagi ke materi, Ibu sudah memberikan link, ya, link Mentimeter. Tujuannya buat apa? Itu buat voting, ya. Seberapa sih tingkat konsentrasi kalian di kelas ini? Masih banyak yang kurang konsentrasi atau sudah konsentrasi semua? Ya, oke, sudah dapat linknya? Sudah, oke. Isi link. Jadi ya linknya sudah Ibu isi. Oke teman-teman, sudah selesai isi link Mentimeternya? Sudah. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya ya. Jadi siapa sih yang sering gak konsentrasi pada saat pembelajaran? Ternyata masih banyak yang tidak konsentrasi. Oke, siapa nih yang mau menjelaskan kenapa kurang konsentrasi? Kira-kira kenapa? Dia yang mau jelasin? Elsa mau jelasin. Oke, kenapa Sa? Biasanya aku itu kalau belajar gak konsentrasi karena mengganggu sama lingkungan saat belajarnya, entah itu karena berisik atau mungkin karena lapar belum sarapan, biasanya juga mengganggu konsentrasi. Oke, betul ya. Jadi faktor penyebabnya tadi bisa karena lapar nggak sarapan, bisa karena berisik ya, jadi nggak konsentrasi. Oke teman-teman ya. Nah nanti di kegiatan layanan kali ini tadi ya sesuai dengan judulnya, yuk atasi masalah konsentrasi dalam belajarmu ya. Jadi nanti teman-teman ya harus benar-benar fokus karena supaya kalian bisa mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar kalian ya. Karena masih banyak banget nih, masih 25 ya yang sudah konsentrasi baru 6. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, kegiatan selanjutnya ya Ibu akan menanyakan sebuah video. Jadi tolong teman-teman semua ya perhatikan dengan baik karena nanti teman-teman akan menganalisis ya video yang akan Ibu tayangkan. Oke? Dalam kegiatan ini, peserta didik memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru BK.
Oke teman-teman, itu videonya ya. Kira-kira apa sih inti atau makna dari video yang tadi ditayangkan? Intinya itu dari videonya tentang kesulitan ataupun susah berkonsentrasi saat belajar, Bu. Jadinya berdampak sama nilai si siswa tadi. Oke, betul ya. Jadi inti dari video tadi betul ya, kurang konsentrasi. Ya, kira-kira kurangnya konsentrasi dari video yang tadi ditayangkan, apa sih faktor penyebabnya? Oke ya, subhanallah. Penyebabnya dalam minat belajarnya sangat rendah, Bu. Oke, minat belajar rendah. Tadi terlihat atau tidak di tayangan video? Minat ya. Lalu apa lagi kira-kira faktor penyebabnya? Nada Bu yang dijawab. Oke, Nada silakan. Faktor penyebabnya itu gangguan pikiran negatif terhadap belajar. Oke, betul ya. Tadi terganggu atau tidak faktor pikirannya? Terganggu. Ya. Apa yang mengganggunya? Dan itu Pikiran apa? katanya buat apa kita belajar gitu, Bu. Padahal dia kan cita-citanya pengen jadi dokter yang berkaitan sama nyembuhin orang. Oke, betul ya. Jadi tadi ya, selain minat belajar rendah, terganggunya pikiran, lalu ada lagi yang mau coba? Oke. Tidak fokus mendengarkan penjelasan guru, Bu. Dia malah nggak dengerin musik. Oke, ya tadi ya. Yang berikutnya tadi guru sedang menjelaskan, dia malah mendengarkan musik. Ya, akhirnya wakilnya Tidak bisa jawab. tidak bisa jawab karena tidak fokus. Kira-kira ya akan berdampak apa ketika kita kurang konsentrasi pada saat pembelajaran? Berdampak apa? Nah, Bu, Ya. dampaknya itu tidak bisa mengisi soal ujian dengan baik, nilai ujiannya rendah, dan akan dimarahi oleh guru, Bu. Oke, ya tadi sesuai dengan video yang tadi ditayangkan ya, dimarahi guru, gagal ikut ujian, lalu kira-kira apa lagi dampaknya? Bisa nggak naik kelas? Bisa. Kalau terus-terusan kita nggak konsentrasi, pasti ujung-ujungnya nggak naik kelas karena tadi hasil belajarnya terus menurun. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin atau tidak kita ya pada saat belajar tuh harus konsentrasi. Penting atau tidak? Penting ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak konsentrasi, tadi akan tinggal kelas. Oke ya teman-teman. Ini pun nambahin ya. Gejala yang nampak pada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Selain tadi yang ditayangkan pada video, ya. Yang pertama, ya, pada umumnya anak merasa betah berjam-jam untuk kongko atau nonton di luar dibandingkan dengan belajar. Dalam kegiatan ini, guru BK menjelaskan tentang faktor penyebab terganggunya konsentrasi belajar. Ada yang bisa bantu menjelaskan poin yang terakhir? Kira-kira? Salsa bisa Coba. benar. Kira apa Sal? Jadi dari yang poin terakhir itu, siswa kan hanya belajar dengan metode belajar yang membosankan sehingga membuat diri mereka jenuh. Jadi pada umumnya itu biasanya guru-guru mata pelajaran itu ngajar cuma dari satu arah gitu, Bu. Kayak misalnya ibu mengajar aja, terus nggak ada kayak bentuk interaksi sama kita sebagai siswanya. Jadinya kan jenuh gitu, kayak bosen si ibu ngomong mulu nih, nggak nanya. Jadinya kita biasanya berpikir atau cenderung tuh nggak usah didengerin orang ibunya juga nggak nanya. Nah biar itu nggak jenuh kayak begitu, agar tercipta interaksi yang aktif, maka guru tuh supaya berinisiatif juga nih, kayak nanya ke siswa-siswanya, gimana udah paham belum, atau kalian punya pendapat apa nih dari yang ibu sampaikan tadi gitu, Bu. Betul sekali ya. Jadi metode belajar juga itu sangat mempengaruhi. Ya, misalkan metodenya yang ibu kasih selama aja ya ngomong aja di depan tanpa berinteraksi dengan kalian. Atau suruh nulis saja. Udah ya kamu buka halaman 20, tulis tuh sampai buku habis. Ya tulisan yang paling bagus kiranya yang bagus gitu ya. Nah itu juga membuat kita tidak konsentrasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tadi dari penyebab sama pengertian dari kurangnya konsentrasi,
Kira-kira gimana Bu strategi untuk mengatasi permasalahan kurangnya konsentrasi dalam belajar itu? Karena kan kita nggak mungkin terus-terusan kurang konsentrasi dalam belajar, Bu, karena akan mempengaruhi prestasi kedepannya. Oke ya, good, pertanyaan yang bagus. Betul ya teman. Kalau tadi kita bahas tentang faktor penyebabnya apa sih kita nggak konsentrasi, gitu ya. Lalu dampaknya apa? Nah, terus yang terakhir, otomatis gimana sih caranya biar kita tuh konsentrasi di kelas pada saat belajar? Itu ya teman-teman ya. Nah, kita cek dulu nih. Ya, kita harus tahu dulu apa itu konsentrasi. Ya, nah konsentrasi ini ya menurut psikolog oleh Nugraha 2008 ya, dia menjelaskan bahwa konsentrasi belajar adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran ya terhadap aktivitas belajar. Nah, dia juga menunjukkan nih, pada dasarnya individu tidak akan dapat berkonsentrasi apabila berada dalam keadaan yang terlalu tertekan dan juga terlalu rileks. Ya, jadi kalau kita terlalu santai juga nggak akan konsentrasi. Kalau penuh tekanan juga nggak akan konsentrasi. Ya, jadi kita harus dalam posisi seperti apa dia? Dalam posisi seperti apa? Di tengah ya, dalam keadaan yang tidak terlalu rileks. Kenapa sih harus seperti itu? Karena biasanya kalau kita rileks justru malah menyepelekan. Udah biarin gurunya baik ini, ya itu terlalu rileks. Kalau kita dalam keadaan tertekan, juga nggak akan fokus. Karena yang itu adalah pikiran yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah caranya gimana? Nah ini ada beberapa cara mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar. Yang pertama, memastikan siap untuk belajar. Gimana caranya ini? Yang bisa kami jelasin? Ella mungkin? Yang masuk dengan memastikan siap untuk belajar seperti apa? Kalau belajar, jadi di rumah tuh ada persiapan dulu apa nih yang mau dibahas besok sama ibu. Jadi aku pelajarin dulu gitu supaya nanti pas disuruh ngerjain tugas atau penjelasan itu sudah bisa. Oke, betul ya kata Ella. Jadi kamu jangan asal datang aja ke sekolah, harus mempersiapkan dulu ya. Pastikan siap untuk belajar. Ya, tadi kata Ella dibaca-baca dulu Bu, ya pelajaran apa yang besok akan dipelajari atau dibahas ya. Nah, lalu yang kedua ini, siapkan perlengkapan belajar yang dibutuhkan. Kira-kira apa yang maksudnya ini? Kira-kira gimana gini? Siapkan perlengkapan belajar yang dibutuhkan. Ya itu penting Bu, soalnya supaya kita tuh kalau belajar gak usah pinjam barang orang gitu kayak pulpen, tips. Oke, betul ya teman-teman. Jadi usahakan kalian tuh ke sekolah jangan bawa diri aja, tapi bawa perlengkapan belajar. Jadi kalau gurunya bilang, ayo tulis ya halaman ini, kalian bingung, Bu saya beli dulu pulpennya ke koperasi. Yang dibeli pulpen atau makanan? Makanan. Akhirnya bercabanglah pikirannya kemana-mana. Gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, mematikan perangkat elektronik. Ini jelas nih, ya, sangat mengganggu biasanya. Ya, kita kalau belajar, ya, usahakan perangkat elektronik itu tidak ada di sekitar meja kita, agar kita konsentrasi, ya, mengikuti pelajaran pada saat itu. Itu ya teman-teman ya. Oke ya, berikutnya belajarlah sesuai jadwal. Ya, nih kalau yang ini biasanya anak laki-laki nih, buku dibawa semua hari Senin sampai hari Jumat. Nah biasanya ini nih, ya, jadi buku dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, dibawa semua, nggak dipersiapkan. Ya, jadi hari ini juga penting. Jadi belajar sesuai jadwal. Hari ini hari Selasa. Oke, hari Selasa pelajarannya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bawalah pelajaran sesuai dengan jadwal. Agar belajarnya juga sesuai dengan jadwal. Oke, ya paham ya teman-teman ya? Paham Bu. Memilih metode belajar yang tepat. Ya, jadi belajar yang tepatnya apa? Bisa
bisa mendengarkan, ya. Oh saya mau belajarnya kalau sambil dengerin musik bisa masuk. Oh saya mau nggak bisa, bisanya sambil baca. Nah boleh kalian pilih metode yang tepat untuk belajar kalian seperti apa agar kalian konsentrasi. Nah lalu ini istirahat yang cukup dan berkualitas, ya, agar kalian nggak ngantuk di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Konsumsi makanan yang bergizi, ya. Jangan sebelah aja yang dimakan, sayur-sayuran, minum yang cukup, pasti yang menyenangkan. Ada yang bisa jelaskan maksudnya apa ini? Dokter, ya, rasa mau coba. Kayak boleh Bu. Jadi ciptakan suasana kelas yang menyenangkan itu maksudnya kalau misalnya dari diri kita sendiri atau internal kita itu udah bagus gitu, kayak misalnya dari rumah udah bahagia, udah senang, semangat buat menerima pembelajaran baru yang akan disampaikan di hari ini, tapi lingkungan kelasnya itu kurang mendukung, udah karena pertemanannya gimana atau lagi musuhan atau apa, pasti itu menimbulkan kita tuh kayak terganggu dalam belajarnya Bu, otomatis kurang konsentrasi dalam belajar karena pikiran kita itu ke lingkungan atau sekitar kita. Oke, betul ya. Nah ya, diciptakan suasana yang menyenangkan itu dalam diri kita. Tadi saya sudah jelaskan ya, dalam diri kita juga. Jadi mood itu bisa menular. Kalau mood kita bagus, ya senang gitu belajar, maka akan menular juga kesenangan. Ya, paham ya, betul ya. Oke, kita lanjut. Nah, sisipkan waktu istirahat saat proses belajar. Ya, ini belajar di rumah ya, jadi jangan belajar terus misalkan 5 jam terus aja belajar tanpa ada istirahat. Jadi sisipkan istirahat, ya. Jangan terus-terusan belajar. Ya, ini berarti ada 9 ya cara mengatasi masalah konsentrasi. Ya, ini cuma salah satunya, masih banyak lagi sesuai dengan pribadi kalian masing-masing pada dasarnya ya. Kalau kita sudah konsentrasi, kira-kira ada manfaatnya nggak sih? Ada. Nah, kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa aja? Berpengaruh sama prestasi dan nilai. Berpengaruh terhadap prestasi dan nilai. Lalu manfaatnya apa lagi? Yang bagus termasuk tidak Bu? Ya, dapat nilai yang bagus. Betul. Lalu apa lagi? Menguasai ilmu atau materi yang disampaikan sehingga kedepannya kita punya skill yang lebih cukup untuk mengubah Iya, jadi kita bisa memiliki skill atau pemahaman ya kalau kita fokus dalam belajar ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau nggak fokus tuh nggak tahu apa yang hari ini kita pelajari. Gitu ya teman-teman ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, langkah berikutnya adalah ya pembuatan proyek. Proyeknya itu dibuat dalam kelompok ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Ini kelompoknya ya, kita buat 5 kelompok. Kelompok 1 ada Gina, Sri, Gatan, Raffi, Pram, Nada. Lalu kelompok 2 ada Nisa, Faisal, Ulan, Sarima. Kelompok 3 ada Saska, Wina, Heru, Salsa. Kelompok 4 Nova, Satria, Tiara, Intan. Kelompok 5 ada Intan, Anissa, Mutiara. Oke teman-teman, sudah semua boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tugas kelompoknya adalah membuat poster dari Canva mengenai cara atau strategi mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar. Tadi sudah dijelaskan, boleh diambil contoh, tapi boleh juga kalian nanti dari internet atau boleh juga saya pernah melakukannya. Nah, boleh silahkan tuliskan, buat poster ya serapi mungkin, desainnya sebagus mungkin. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini Bu kasih info dulu ya langkah-langkahnya, walaupun kalian jadi satu PJ, tapi mungkin takutnya ada yang belum paham. Oke, langkah-langkah membuat poster di Canva. Yang pertama, sudah ada ya aplikasi Canva-nya? Sudah. Ya, klik aplikasi Canva, lalu buat desain, pilih template, ya sesuai dengan keinginanmu. Boleh ditambahkan foto, tulisan, masukkan filter, lagu, ya boleh. Jika sudah, ya, lalu klik gambar download di pojok kanan atas ya, lalu simpan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke.
Nah, ini contoh tanpa yang dibuat oleh ibu ya, cara mengatasi konsentrasi dalam belajar ya. Seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan untuk proyek? Ya. Izin bertanya boleh Bu, kalau misalnya kita kan pilih presentasi ini ya Bu, itu posternya ukuran berapa ya Bu? Maksudnya yang lanjut ya, yang tidur. Oke. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke teman-teman. Kalau cukup, kira-kira untuk membuat poster dari Canva ini 10 menit cukup waktunya? Cukup. Bisa. Oh, udah bisa. Coba dulu. Oke, ini sudah ada dari ininya apa tabletnya bagus ya. Apa sih siapa yang udah? Udah, coba. Nah, gini tinggal cari tempatnya ya. Iya, iya Bu. Coba lihat ini. Cari tempatnya yang bisa. Kenapa? Masalah? Lagi berdiskusi. Oke. Tata letaknya disesuaikan ya warna fontnya juga. Tinggal ada presentasi di bagian. Udah bisa semua ya. Ibu, nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Ya. Kalau sudah selesai, boleh nanti kirim di audio ya di kelas boleh. Teman-teman, selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, presentasikan tiap kelompoknya boleh mewakili saja yang mempresentasikannya, tapi maju semua, gitu ya. Paham ya? Oke. Kira-kira siapa yang mau presentasi pertama? Boleh? Dari Gina, kelompoknya? Dalam kegiatan ini, peserta didik mempresentasikan hasil pembuatan proyek poster dari Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi sekaligus poster yang sudah kelompok kami buat. Tapi sebelum kita berlanjut ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Febrianti sebagai ketua kelompok dengan rekan sekelompok saya. Saya Kafir Jaka. Saya Session Putri. Saya Wina. Saya Alisa. Saya Nabila. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk mengatasi permasalahan konsentrasi belajar atau bagaimana strategi jitu untuk tetap fokus saat belajar. Teman-teman pasti pernah dong kesulitan dalam berkonsentrasi saat belajar, entah itu belajarnya dalam di kelas atau belajar sendiri. Pastinya hal tersebut akan sangat mengganggu pada prestasi kita ke depannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan beberapa tips itu seperti berikut ini. Yang pertama ada apa, Darus? Hindari gangguan belajar. Yang paling pertama untuk bisa mengatasi permasalahan konsentrasi belajar adalah menghindari gangguan belajar. Ada banyak sekali jenis gangguan belajar yang seringkali kita temui, mulai dari gangguan seperti gadget, elektronik, ataupun dari lingkungan sekitar kita seperti gangguan dari suara yang berisik ataupun lingkungan yang kurang bersih seperti itu. Selanjutnya strategi yang kedua apa Kak Tika? Yang kedua yaitu melakukan persiapan belajar. Nah, seperti mempersiapkan alat tulis atau juga bisa mempersiapkan makanan dan minuman ringan. Tujuannya agar apa? Agar kita saat belajar itu bisa lebih fokus dan tidak terkendala karena rasa lapar. Selanjutnya apa Aisyah? Memilih metode belajar yang tepat. Setiap orang pasti memiliki metode ataupun cara belajar yang sesuai ataupun khas dan juga cocok untuk dirinya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa metode belajar ini sangat berperan penting untuk memastikan kepahaman kita terhadap suatu materi ataupun pelajaran yang sedang kita pelajari. Jika kita hanya belajar dan juga tidak berfokus pada suatu metode, maka pembelajaran tersebut dibilang kurang efektif. Selanjutnya apa Nadila? Istirahat yang cukup
dan berkualitas. Ya, betul banget kata Nabila. Dari seluruh masalah yang bisa kita atasi dengan beberapa tips ini, intinya adalah dengan menggunakan istirahat cukup dan juga berkualitas. Karena apapun metode ataupun cara yang kita lakukan agar bisa konsentrasi, tetapi jika kita kurang istirahat yang cukup dan juga kurang berkualitas, pastinya akan sangat mengganggu pembelajaran dan juga kegiatan belajar di kelas. Seperti misalnya, Darus sudah menerapkan konsep metode belajar yang tepat. Darus ini sukanya kayak ngerangkul sambil mendengarkan lagu. Tapi Darus ngantuk karena kurang istirahat yang cukup saat malamnya, entah karena begadang ataupun karena main game. Yang pastinya itu sangat akan mengganggu konsentrasi Darus saat mencatat dan juga belajar. Dan yang terakhir, ada apa Mina? Bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Tidak hanya dengan cara-cara ataupun metode yang terbilang cukup kaku seperti ini saja, kita juga bisa meningkatkan ataupun mengatasi permasalahan konsentrasi belajar dengan menggunakan cara yang cukup rileks ataupun santai, yaitu bermain game untuk meningkatkan konsentrasi. Contoh gamenya ya mungkin bisa seperti puzzle ataupun game-game lainnya yang memang membutuhkan konsentrasi saat kita sedang memainkannya. Oke, ini cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan, saran, ya kan? Ya, Gavi. Ya. Penjelasan di kelompok 3 jelas, rinci dan mudah dipahami. Oke, terima kasih banyak Tatan atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita luar biasa sekali penjelasannya, good ya, teman yang luar biasa sekali tadi dari 5 kelompok ya, hasil sampainya juga luar biasa sekali, cantik-cantik ya, dan tentunya ya strategi itu harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam belajar. Nah teman-teman, tanpa yang kalian desain tadi, boleh kalian share ya ke official SMK M1 Mas Dengklo ya, atau boleh juga ya nanti kalian print hasilnya ya, terus kemudian kalian tempel di kamar kalian supaya mengingatkan, oh iya saya harus konsentrasi nih supaya hasil belajar saya lebih baik dari yang sebelumnya ya, atau bisa juga kalian print nanti dipajang di mading sekolah supaya teman-teman yang lain bisa melihatnya dan tahu cara mengatasi konsentrasi belajar itu seperti apa. Kesimpulan apa ya kegiatan layanan kita hari ini? Kesimpulannya apa? Oke. Kita harus bisa mengatasi semua masalah konsentrasi dalam belajar Ibu dengan berbagai macam cara atau strategi. Salah satu strateginya adalah menyiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan untuk belajar. Jika kita dapat mengatasi masalah dalam konsentrasi, maka akan banyak manfaat yang didapat, lebih cepat menguasai materi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Kegiatan ya, kesimpulan kegiatan layanan atau materi kali ini adalah pentingnya konsentrasi dalam belajar. Dan tentunya ya kita harus tahu cara mengatasi konsentrasi dalam belajar supaya kita mendapatkan manfaat. Selanjutnya nanti akan ada tugas rumah ya. Tugas rumah ini membuat daftar checklist ya, strategi apa yang sudah kalian lakukan dalam 1 minggu ya. Ini contohnya di KPD-nya. Nanti yang pertama kalian lakukan ya, faktor penyebab terganggunya konsentrasi pada belajar yang kalian alami apa? Ya, ditulis ya faktor penyebabnya. Lalu rencana atau tindakan untuk mengatasi masalah tersebut apa? Ya, kemudian berhasil atau tidak. Jika berhasil tulis di sini berhasil, jika tidak berhasil ditulis tidak berhasil. Paham teman-teman? Oke ya, nanti tugas rumahnya, KPD-nya akan dikasih ke Selasa. Nanti Selasa bagikan ke teman-teman ya saya. Oke ya, paham ya tugas rumahnya ya? Nah, Ibu pengen tahu nih teman-teman, gimana perasaan kalian setelah mendapatkan materi pada hari ini? Kira siapa? Siapa? Senang dapat pemahaman baru. Ada lagi? Gimana perasaannya? Dan apa yang sudah didapat dari materi layanan kali ini? Setelah saya menerima materi hari ini, saya bersemangat untuk mempraktekkan strategi atau cara mengatasi masalah konsentrasi pada saat belajar, Bu. Soalnya saya seringkali tidak fokus saat belajar. Oke, teman-teman ya. Alhamdulillah kalau kalian semangat dan senang ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya
faktor penyebabnya apa yang mengganggu kalian konsentrasi, lalu bagaimana cara mengatasinya. Sudah tahu ya, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini kalian bisa praktekkan ya. Berikutnya evaluasi, ini sudah ibu kasih di grup kelas. Boleh dilihat sudah ada atau belum? Sudah ada? Sudah. Boleh diisi dulu. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih sudah mengisi evaluasinya. Nanti Ibu cek ya hasilnya. Nah, teman-teman, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Oke ya, teman-teman. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, minggu depan kita ketemu lagi nanti dengan tema kepercayaan diri ya teman-teman. Sebelum itu ya teman-teman, alangkah baiknya kita tutup dengan doa karena nanti kita awali dengan doa ya. Boleh sama-sama pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Kita terima kasih kepada kalian. Dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.